mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolon Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik
yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Cawapres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi.
Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolonemase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto, diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Cawapres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolon Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut.
Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Capres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang.
Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, Saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolon Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres.
Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Cawapres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11.
Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolonemase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat
yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi, itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Cawapres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor.
Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Manajemen Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Cawapres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir. Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolon Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam.
Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran mengatakan alasan dirinya menunjukkan ijazah aslinya agar tidak berlarut-larut dipermasalahkan. Di sisi lain, Gibran mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. Gibran mengatakan tuduhan tersebut justru dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Ibu Negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dan calon Presiden atau Capres Prabowo Subianto dari organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu. Acara tersebut digelar di Indoor Multifunction Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 19 November 2023 siang. Adapun acara tersebut memang sejatinya dijadwalkan mulai sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat sampai sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore nanti. Sementara itu, saudara, berdasarkan keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, yakni Muhammad Asri Anas, menyebut ada sekitar 20.000 anggota yang akan hadir.
Dia menyebut 20.000 anggota itu terdiri dari 416 kabupaten kota se-Indonesia. Tampak mereka sudah mulai berdatangan di arena GBK. Mereka juga terlihat kompak mengenakan baju warna putih dan bawahan hitam. Asri mengungkap alasan Desa Bersatu menggelar dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Ia menilai hanya Prabowo Gibran yang berkomitmen terkait tata kelola dana desa 5 miliar rupiah hingga evaluasi sistem pendamping desa. Mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, Bolon Mase, Kuat Hermawan Santo pada Senin, 20/11. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan ini. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Relawan Gibran mengaku mendapatkan tindakan teror atau intimidasi. Tindakan teror itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran Bolon Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Senin 20 November. Hermawan mengatakan bahwa 2 koordinator lapangan relawan Gibran diintimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami relawan adalah difoto diputari hingga rumah digedor. Selain itu, salah satu relawan perempuan mendapatkan kata-kata kasar oleh seseorang. Hermawan mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan anggotanya untuk mencari tahu sosok peneror tersebut. Menurut Hermawan, ia juga telah meminta anggotanya untuk menginvestigasi aksi teror itu. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi di rumah yang disatroni orang tidak dikenal tersebut. Meski mendapatkan intimidasi, Hermawan menginstruksikan segenap relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Pihaknya juga belum berencana melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Ia hanya meminta para relawan untuk waspada terhadap gangguan yang dimungkinkan terjadi. Gibran Rakabuming diserang isu ijazah palsu oleh sejumlah pihak. Gibran kemudian menunjukkan ijazah asli miliknya untuk membantah tudingan tersebut. Dokumen ijazah itu ditunjukkan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Senin 20 November. Gibran menunjukkan ijazah yang ia dapat setelah lulus dari Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan University of Bradford. Meski dituding lulusan palsu, Gibran mengatakan bahwa ia tidak menganggap pihak-pihak yang memberikan tuduhan itu sebagai bentuk kampanye hitam. Gibran mengaku tidak dirugikan dengan munculnya isu soal riwayat pendidikannya itu. Untuk memastikan ijazahnya asli, Gibran menunjukkan bukti fisik kepada awak media. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan awak media untuk melihat langsung ijazah miliknya. Gibran